tidak pernah menyangka notifikasi kecil dari aplikasi bank itu akan menghancurkan seluruh hidupku dalam satu malam. Transaksi Rp18.750.000, butik Elegance, approved. Padahal, aku tidak pernah merasa membeli apapun hari itu. Tanganku langsung dingin, jantungku berdebar tidak wajar. Dan saat aku membuka detail transaksi itu, nama pemegang kartu tambahan itu membuat nafasku berhenti. Kartika Salsabila, sepupuku sendiri. Dan di kolom relasi tertulis, authorized by suami. Saat itu juga aku sadar, aku bukan cuma dikhianati, aku sedang dibodohi. Assalamualaikum, halo sahabat setia channel Tante Marsha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari pengkhianatan yang menyakitkan. Karena di video kali ini, aku akan membagikan kisah nyata yang benar-benar bikin hati remuk. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Karena satu komentar dari kalian bisa jadi penguat untuk orang lain yang sedang berjuang. Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Jam menunjukkan pukul 22.47. Aku sedang duduk di ruang tamu, hanya ditemani lampu kecil dan suara kipas angin yang berputar pelan. Ardi belum pulang. Katanya lembur lagi, seperti biasa. Aku tidak curiga, karena selama ini aku percaya. Sampai tiba-tiba, ting! Notifikasi dari aplikasi bank muncul. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Tapi entah kenapa, hatiku langsung tidak tenang. Aku buka aplikasi itu. Dan saat layar menampilkan transaksi tersebut, nafasku langsung tercekat. Rp18.750.000, butik Elegance, approved. Aku mengernyit. Aneh, aku nggak belanja hari ini. Aku mulai mengecek detailnya, dan disitulah hidupku mulai runtuh. Aku menggulir layar pelan, berharap ini hanya kesalahan. Tapi tidak. Di sana tertulis jelas. Pemegang kartu tambahan, Kartika Salsabila. Tanganku langsung gemetar. Kartika, sepupuhku. Tidak mungkin dia punya akses ke kartuku. Aku tidak pernah memberinya. Aku bahkan tidak pernah tahu ada kartu tambahan. Aku langsung membuka menu pengaturan kartu. Dan benar saja, ada kartu tambahan, dibuat 3 bulan lalu, dan di bagian otorisasi tertulis, disetujui oleh Ardi, suami. Saat itu juga, dunia terasa seperti berhenti berputar. Aku mulai mengingat satu persatu kejadian beberapa bulan terakhir. Ardi yang sering lembur, Ardi yang lebih sering menghindari tatapan, Ardi yang sering tersenyum sendiri saat melihat HP, dan Kartika yang tiba-tiba berubah. Dulu sederhana, sekarang sering upload, tas branded, makan di restoran mahal, hotel mewah. Aku bahkan pernah memujinya. Bagus ya sekarang kamu, Tik. Dia cuma tersenyum. Sekarang aku tahu, itu bukan kerja keras. Itu uangku. Malam itu, aku tidak langsung marah, tidak menangis, tidak menelpon Ardi. Aku hanya duduk diam, menatap layar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi di balik diamku, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan sedih, bukan kecewa, tapi niat untuk membalas. Alih-alih menutup kartu itu, aku justru membiarkannya. Aku ingin melihat sejauh apa mereka berani. Dan hasilnya lebih parah dari yang aku bayangkan. Setiap hari, transaksi masuk. Tas, sepatu, spa, hotel, dinner romantis. Aku tidak hanya melihat angka, aku melihat pengkhianatan. Dan aku mulai menyimpan semuanya. Satu hal yang mereka tidak tahu, semua yang mereka pakai itu bukan milik Ardi. Semua, rumah, mobil, tabungan, kartu kredit, atas namaku. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang membangun semuanya. Ardi hanya menikmati. Dan sekarang dia membaginya dengan sepupuku sendiri. Hari itu akhirnya datang, ulang tahun Kartika. Aku tahu mereka merayakannya di hotel mewah karena aku melihat transaksi reservasinya. Aku menunggu sampai jam 20 malam. Saat mereka sedang makan malam, tertawa, bahagia. Aku membuka aplikasi bank dan tanpa ragu, aku blokir semua. Dalam hitungan detik, semua akses mereka mati. Kartu tidak bisa dipakai. Transaksi gagal. Dan beberapa detik kemudian, HP-ku berdering. Ardi. Ran, ini kenapa semua kartu mati? Aku tersenyum. Tenang. Dingin. Aku tahu semuanya. Sunyi. Aku tidak berhenti di situ. Aku datang ke hotel.
Langsung, tanpa takut, tanpa ragu. Dan saat pintu restoran terbuka, aku melihat mereka. Duduk berdua, romantis, seolah dunia milik mereka. Sampai mereka melihatku, dan wajah mereka langsung hancur. Aku berdiri di depan mereka, mengeluarkan semua bukti. Ini semua, kalian pikir aku nggak tahu? Kartika langsung menangis. Ardi panik, mencoba menjelaskan. Tapi aku tidak butuh penjelasan. Aku hanya berkata satu kalimat. Kalian hidup dari uangku. Sekarang rasakan hidup tanpa itu. Hari berikutnya, aku lakukan semuanya. Bekukan semua rekening, tarik semua aset, ajukan cerai, cabut semua akses finansial. Ardi jatuh, Kartika ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan hidup tanpa uang. Beberapa minggu kemudian, aku dengar kabar Ardi kehilangan pekerjaan. Kartika kembali ke rumah orang tuanya dengan malu, dengan hina, dan tanpa apa-apa. Malam itu, aku pulang sendiri, tanpa Ardi, tanpa air mata. Rumah terasa sangat sunyi. Biasanya, aku akan menunggu suara pintu terbuka, langkah kaki Ardi masuk, dan suara khasnya yang memanggil. Ran, aku pulang. Tapi malam itu, yang ada hanya diam. Aku duduk di sofa, lampu redup, HP di tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku merasa benar-benar sendiri. Bukan karena ditinggal, tapi karena aku sadar selama ini aku hidup dengan orang yang tidak pernah benar-benar bersamaku. Pagi berikutnya, HP-ku berdering. Nama yang muncul membuat dadaku sesak. Tante Sari, ibu dari Kartika. Aku tahu, cepat atau lambat ini akan terjadi. Aku angkat. Ran, ini benar kamu marahin Kartika semalam? Suaranya terdengar tegang. Aku tersenyum tipis. Bukan marahin, Tante. Aku cuma menunjukkan kenyataan. Sunyi beberapa detik. Lalu suara yang mulai meninggi. Kamu jangan keterlaluan. Dia itu keluarga kamu. Hatiku seperti ditusuk. Keluarga. Aku menarik napas panjang. Justru karena dia keluarga, harusnya dia tahu batas. Dalam hitungan jam, cerita itu menyebar. Versi mereka, bukan versiku. Aku disebut istri egois, tidak bisa menjaga suami, terlalu mengontrol, bahkan disebut kasar. Padahal mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Aku tidak membela diri, karena aku sadar satu hal. Orang yang ingin percaya kebohongan tidak akan peduli pada kebenaran. Sore itu, pintu rumah diketuk. Aku sudah tahu siapa. Saat ku buka, Ardi berdiri di sana. Tidak rapi, tidak percaya diri, matanya merah. Ran, kita bisa ngomong? Aku menatapnya dingin. Orang yang dulu aku cintai, sekarang terasa seperti orang asing. Apalagi yang mau dibahas? Dia menunduk. Aku hilaf. Aku tertawa kecil. Hilaf? Kartu kredit, hotel, hadiah, semua itu bukan sekali. Berapa lama, Di? Dia diam. Aku ulangi. Berapa lama? Dengan suara pelan, dia menjawab. 8 bulan. Dunia seperti runtuh lagi. Aku pikir aku sudah siap, tapi ternyata aku belum siap mendengar itu. 8 bulan. Berarti selama 8 bulan terakhir, saat aku sakit, dia dengan Kartika. Saat aku memasak untuknya, dia makan dengan Kartika. Saat aku menunggunya, dia tidur dengan Kartika. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi bukan karena lemah, karena aku marah pada diriku sendiri. Ardi mencoba mendekat. Ran, aku masih sayang kamu. Aku mundur. Jangan sentuh aku. Suasana hening. Lalu aku berkata pelan tapi tajam. Orang yang sayang tidak akan membuat kartu kredit untuk selingkuhannya. Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Malam itu, aku membuat keputusan final. Aku membuka laptop, menghubungi pengacara, menyiapkan semua dokumen. Dan saat aku menandatangani berkas itu, aku tidak ragu sedikit pun. Karena aku tahu aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru melepaskan beban.
Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Aku fokus kerja, mengembangkan usaha, mengatur ulang hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar. Ardi kehilangan pekerjaan karena kasus finansial yang mulai tercium. Dan tanpa aku, dia tidak punya pegangan, tidak punya tabungan, tidak punya akses. Dia benar-benar jatuh. Kartika lebih tragis. Dia berharap Ardi akan memilihnya. Tapi kenyataannya, Ardi tidak mampu menafkahinya. Dan akhirnya, dia ditinggalkan. Kembali ke rumah orang tuanya. Dengan malu, dengan tangisan, dan tanpa gaya hidup mewah yang selama ini dia pamerkan. Suatu hari, aku bertemu Kartika di sebuah minimarket. Dia terlihat berbeda. Tidak lagi glamor, tidak lagi percaya diri. Matanya merah. Saat melihatku, dia langsung menunduk. "Maaf, Kak." Suara kecil, hampir tidak terdengar. Aku menatapnya. Lama. Lalu hanya berkata, "Maaf itu telat." Dan aku pergi, tanpa menoleh lagi. Aku tidak menghancurkan mereka dengan teriak. Tidak dengan drama. Tidak dengan kekerasan. Aku hanya mengambil kembali milikku dan membiarkan mereka hancur oleh pilihan mereka sendiri. Aku belajar satu hal. Kesetiaan itu mahal, dan tidak semua orang layak mendapatkannya. Aku pernah mencintai dengan tulus, dan aku tidak menyesal. Karena yang salah bukan aku. Yang salah adalah mereka yang tidak tahu cara menghargai. Kalau kamu sedang dikhianati, jangan langsung hancur. Diamlah, kuatlah, dan saat waktunya tiba, balaslah dengan cara yang membuat mereka menyesal seumur hidup.